Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deca Nurlela. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2111290040. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yaitu tentang perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Tergolong dari asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptikisis. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tersebut beserta dengan contohnya. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen Dina Putri Juni Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Yang saya hormati teman-teman yang saya seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu tentang yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya seperti ini. Kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop. Jadi top tadi palatal menjadi ucapannya menjadi stop. Dengan T juga laminopalatal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya sehingga sama-sama lamino atau palatal. Itulah pengertian dan contoh dari asimilasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi melainkan kebalikan dari asimilasi. Perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Tadi kan asimilasi itu hampir sama atau mirip. Yang disimilasi ini kebalikan dari asimilasi, menjadi mirip, bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya seperti ini. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar, mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Berajar menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem yaitu R, merupakan alopon dari fonem R, dan L merupakan alopon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Itulah pengertian dari disimilasi dan contoh disimilasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang modifikasi. Modifikasi ini adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi. Tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contohnya seperti ini. Kata balik diucapkan menjadi bali. Vokal I diucapkan rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an
sehingga menjadi baikan. Bunyi I berubah menjadi I atau balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya pada kata balik. Baiklah, itulah pengertian dari modifikasi. Selanjutnya yaitu dan contoh modifikasi tadi. Selanjutnya yaitu pengertian dan contoh vokal. Vokal adalah perubahan bunyi dipengaruhi bunyi lain yang mengikutinya. Vokal adalah suara manusia yang diartikulasikan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang konsonan masuk. Contohnya vokal I diucapkan rendah. Contohnya kita mengucapkan kata I, yaitu kita mengucapkan dengan rendah. Itulah pengertian dan contoh dari bunyi vokal. Selanjutnya yang yaitu netralisasi. Adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi dengan cara meminimal baran n dinetralisasikan menjadi barang. Peran bisa ditambahkan menjadi perang, tinggal menambahkan kata G. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem D dan P, tetapi di kondisi tertentu fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidaknya bermasalah karena berjumpa bunyi.